Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Hayu Bayu Rahman, mahasiswa S1 dari Prodi Gizi. Saya di sini akan wawancara Ibu dan juga untuk memberikan konseling terhadap Ibu ini sendiri. Dan kalau saya sebelumnya perkenalkan nama saya Cesa Saja seperti Cesa juga sebagai selaku S1 mahasiswa gizi dari asisten konselor. Sebelumnya menurut kalian punya namanya siapa? Umur Ibunya? 26. 26. Ini anaknya namanya? Yulfandra. Yovanda. Umurnya? 5 bulan jalan 6. 5 bulan jalan 6. Dia sendiri ini anak berapa Ibu? Anak kedua. Anak kedua. Apakah ibunya kira-kira masih ingat dulu waktu lahir di BTB-nya berapa? BB-nya 3,2, 3,2, TB-nya 5,2. 52. Kalau sekarang Sekarang BB-nya 8,9, TB-nya 8. Lupa Mbak kalau oh ya. Ini adiknya dari lahir sampai sekarang ini full ASI eksklusif apa? Oh masih full ya? Jadi nggak ada tambahan kayak susu formula atau itu? Enggak. Nah, terus kira-kira adiknya ini disusuinnya tuh berapa jam sekali? 2 jam. 2 jam. Nah, itu kira-kira waktu Mbak Devinya menyusui itu sampai adiknya yang lepas sendiri atau Mbak Devi yang Lepas sendiri. Oh, lepas sendiri. Jadi kayak yang udah sampai selesai gitu. Biasanya banyak nyusuinya tuh di cenderung di kanan kiri ya. Jadi gantian ya, enggak yang Nggak ada yang satu. oke. Terus habis itu mbaknya apakah waktu menyusui itu punya kendala kayak misalnya putingnya itu lecet atau asinya susah keluar? Sampai sekarang masih Masih belum. Jadi hasilnya lancar Iya. aja ya Mbak. alhamdulillah. Apakah mbaknya itu juga didukung sama kayak suplemen atau Iya, ada masih booster. masih booster. Itu minum susu, biasanya ada susu menyusui juga. Iya, tapi nggak bisa sebelum nyampe. Oh, minum yang itu mbaknya beli sendiri atau kayak dikasih posyandu? Beli sendiri. Jadi beli sendirinya itu emang mbaknya udah kepikiran sebelum ada yang lain atau belinya itu karena saran dari orang lain gitu? Pikiran dari lahir, dari waktu lahir. Jadi kalau kalian lain kan emang udah menyiapkan gitu ya. Apa aja yang disiapkan emang biar waktu Kan dari menyusui? anak yang pertama itu seret aslinya. Oh, serat. Yang anak pertama itu dibantu sama support. Jadi nggak full 6 bulan gitu. Full 6 cuma dibantu, diselingin gitu. Oh, Jadi minum ASI juga minum support selama 10 bulan. 10 bulan. Supportnya yang anak pertama itu pertama kali dikasih 1 bulan. Waktu ini Waktu lahir. Oh, itu emang udah kan nggak keluar kan mungkin ibu new mom ya. Iya, memang. Dia bingung kasih apa kok nggak keluar mana gitu. Bingung jadi langsung dikasih susu, itu sih salahnya saya. Kalau ini enggak, ini saya paksa buat minum, maksudnya enggak, saya udah nyiapin semua tuh Pak, saya paksa minum asli gitu. Mau tapi anaknya dia cari sendiri. Kan kalau yang pertama itu susah, kayak bingung cari. Iya, ini tuh konfus ya. Kalau ini alhamdulillah langsung, maksudnya mau gitu dua-duanya. Iya. Jadi di sini saya mau kasih sedikit. Kenapa? Jadi mungkin edukasinya yang anak pertama itu kenapa asinya bisa seret, mungkin karena emang benar kata mbaknya tuh nyumol, terus habis itu waktu asinya seret mbaknya tuh nggak malah dipaksa minum tapi langsung dikasih support. Nah itu yang bikin asinya makin seret. Soalnya kalau misalnya asinya itu seret, kalau misalnya anaknya makin disusuin itu nanti asinya bakal lancar sendiri. Soalnya asi yang keluar itu sama asi yang diproduksi itu sama dengan asi yang keluar. Jadi kalau misalnya asi yang keluar itu banyak, nanti asi yang diproduksi itu juga ikut banyak. Kalau yang keluar diciptakan mesin super, nanti asi yang diproduksi itu juga dikit, jadi ngikut gitu. Di sini karena di asinya dikasih terus-menerus makanya lancar ya. Atau mbaknya kayak pernah ikut atau apa ya ke pijat laktasi gitu? Belum.
soalnya masih ada kendala ya Mbak. Iya. Sebelumnya boleh tahu nggak Mbak Ayu waktu melahirkan ini apa kelahirannya normal atau sesar ya? Oh sesar. Terus apa Mbaknya tuh punya bantal yang buat menutupi sesarnya waktu buat menyusui gitu biar misal kakinya nggak nendang bagian sesarnya? Enggak. Awal di rumah sakit tuh disuruh minumnya sambil tidur. Oh Miring. Karena kan belum bisa duduk. Mm-mm. Jadi miring dulu. Mm-mm. Jadi kanan kiri gitu. Itu nyusuinnya sambil tidur. Oh. Terus kalau udah duduk baru. Itu sambil tidurnya menyusuinya berapa minggu atau berapa hari? 2 hari. 2 hari habis itu udah bisa sambil duduk gitu. Oke, kalau waktu nyusui itu yang hari ketiganya apakah adiknya tuh kayak bingung gitu yang di sebelah mana atau Bingungnya mungkin sebentar ya, tapi selanjutnya enggak. iya. Jadi mbaknya apa udah dapat edukasi buat mengarahkan kupingnya ke adiknya kayak kayak sikap, sifat gitu. Oh udah dikasih sama bidannya. Iya, sama bidannya yang di rumah sakit. Jadi waktu menyusui adiknya langsung tahu gitu ya. Terus kalau sekarang itu apakah menyusuinya itu juga apakah kalau dari luka sesarnya itu masih ini ya Mbak? Masih kayak menghambatnya kan yang biasanya tuh luka sesarnya tuh lama seminggu seperti enggak ya? Alhamdulillah enggak. Itu udah lumayan. Enggak terlalu sakit sih dari 2 minggu setelah lahiran. Dan misalnya udah nggak sakit lagi Udah udah. lumayan. Oke. Udah bisa aktivitas seperti biasa. Iya, ya mbaknya termasuk tergolong ibu yang sudah prepare banget ya. Mungkin karena emang anak kedua, jadinya kayak mbaknya udah siap mulai dari edukasinya, nggak dikasih sufor, dipaksa. Terus waktu menyusui juga udah tahu kalau misalnya lagi sesar itu nggak apa dipaksain susu tapi sambil tidur. Itu udah bagus banget sih mbak buat nyumong ya mbak. Apalagi mbaknya masih tergolong muda kan. Biasanya kan apa orang-orang itu kayak ya udahlah ngikut tua gitu. Pelajaran dari anak pertama sih. Jadi ini waktu anak pertama anak kedua itu apakah ada intervensi atau saran-saran dari mertua yang masih mbak terapkan tentang menyusuinya? Ibu sih lebih susunya minum jamu gini-gini Oh, gitu. banyak ikut. Enggak sih, lalu. Oh iya. Cuma minum sehari 2 kali. Jadi mbaknya apa lebih mendengarkan kata bidannya gitu kan? Sekarang segitu. Karena dokter bidan gitu. Oh iya gitu. Udah bagus banget ya. Karena kan memang yang kita harus mendengarkan ke orang yang lebih berkompeten gitu ya. Daripada memang yang orang meskipun ada pengalamannya tapi kan ilmunya pasti lebih tinggi yang dokter atau bidan. Oke, terima kasih ya Mbak karena udah berkenan mau ditanya-tanya dan juga konseling terkait menyusui ini. Semoga adiknya ini makin sehat, makin bibit-bibitnya nambah, terus gak ada masalah. Mungkin dari Mbak Cesa ada tambahan? Ya mungkin kita makasih banyak sih Mbak udah mau meluangkan waktunya ya. Semoga adanya sehat terus, tumbuh dengan baik. Semoga gak ada masalah dalam menyusui biar bisa eksklusif namanya ya Mbak. Terima kasih Mbak. Sama. Yang konselornya dulu. Gimana Mbak? Ya gak bisa dulu. Bisa yuk. Koi kamu ya? Koi ya? Enggak. Ngerti ya yang cewek ini?